Ternak kambing seharusnya simpel, tapi pada kenyataannya tidak. Kita harus menentukan jenis kambing apa yang akan kita pelihara. Kita harus menentukan jenis kandangnya, apakah akan umbaran, ataukah akan koloni, ataukah akan disekat. Kita juga harus memikirkan sistem penggemukan ataukah breeding. Terus kita juga harus menentukan berapa jumlah bahan pakan yang akan kita siapkan agar kambing-kambing kita tercukupi makanannya. Lalu pada akhirnya kita akan memikirkan berapa harga jual yang pas. Sebelum itu semua, yang paling utama kita harus menentukan berapa kira-kira modal yang harus kita siapkan. Untuk itu kita akan membahas permodalan. Bagaimana cara mencari permodalan untuk usaha ternak kambing. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Jati Kembar Farm. Dalam dunia usaha, permodalan adalah hal penting dan syarat utama untuk menjalankan usaha. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana cara mencari permodalan bagi para peternak kambing atau bagi calon peternak kambing untuk mengembangkan usaha peternakan kambingnya atau untuk memulai usaha peternakan kambingnya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki banyak modal, silahkan tonton video Jati Kembar Farm yang lain yang sesuai dengan minat teman-teman. Kami punya banyak video untuk bahan tontonan teman-teman, mulai dari peternakan, ada ayam, ada kambing, ada sapi, dan ada ikan, atau juga pertanian. Silahkan dicari sendiri di channel ini. Caranya cukup mudah, silahkan klik logo Jati Kembar Farm, klik videonya, nanti akan muncul video-video Jati Kembar Farm. Banyak sekali teman-teman yang mengeluh tentang permodalan di awal usahanya, sementara sedikit sekali yang berbagi tips untuk mendapatkan permodalan. Nah, tips ini yang ingin saya sampaikan mungkin bagi sebagian teman-teman tidak pas atau kurang cocok. Silahkan bagi teman-teman yang tidak cocok dengan tips-tips yang nanti saya sampaikan, silahkan tulis komentar di bawah ya, nanti kita bisa berdiskusi. Cara mencari permodalan yang pertama itu adalah berhutang. Hutang di sini adalah bukan hutang yang berbunga, melainkan hutang yang berdasarkan teman dekat atau saudara. Caranya adalah dengan membicarakan atau mempresentasikan usaha kita kepada calon pemberi hutang. Tidak perlu detail, dan untuk lebih meyakinkan bahwa kita serius, berikanlah jaminan. Kenapa kita harus memberikan jaminan? Karena dengan jaminan Anda akan berhati-hati dalam menggunakan hutang modal tersebut. Nah, bagaimana jika tidak punya jaminan? Nah, maka teman-teman saya sarankan untuk mencari permodalan dengan cara yang kedua. Nah, jika cara berhutang bukanlah hal yang cocok untuk teman-teman atau tidak sesuai dengan keinginan hati teman-teman, maka cara yang selanjutnya adalah mencari investor. Nah, bagaimana caranya?
Caranya hampir sama dengan cara yang pertama, yang berhutang tadi. Cuma bedanya di ijab kabulnya teman-teman tidak perlu mengembalikan modal, karena ini adalah sistem investasi. Teman-teman hanya perlu membagi hasil keuntungan. Nantinya teman-teman juga harus mencari orang-orang yang punya banyak uang. Tapi biasanya orang-orang yang punya banyak uang ini bingung bagaimana cara melipat gandakan uangnya. Nah, ya, teman-teman di sini datang untuk memberikan solusi kepada orang-orang kaya tersebut untuk memberikan penawaran sebuah usaha, khususnya untuk peternakan kambing. Di sini kita harus menjadi orang yang dipercaya sebagai pribadi yang bertanggung jawab oleh investor. Nah, ini syarat agar nanti teman-teman dapat investor yang bisa kita andalkan. Nah, kalau kita sudah tidak memiliki pribadi yang bertanggung jawab di mata investor, kemungkinan besar kita akan ditolak, baik secara halus atau nanti ditolak secara mentah-mentah. Sebab investor-investor yang sudah berpengalaman biasanya melihat pribadi orangnya yang pelaksana usahanya, bukan dari jenis usahanya itu sendiri. Walaupun jenis usahanya sangat menjanjikan secara hitungan matematikanya, tetapi jika pelaksana usahanya tidak punya integritas, maka investor akan enggan untuk ibaratnya menggelontorkan dananya di usaha tersebut. Ini penting sekali saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya teman-teman bisa mengantisipasi ketika nanti berhadapan dengan investor ini. Nah, investor ini kan orang-orang kaya ya, jadi kita harus benar-benar siap ketika ingin mengajak mereka untuk berinvest di usaha peternakan kita. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ketika berhadapan dengan investor agar investor itu tertarik pada jenis usaha peternakan kambing kita? Nah, yang pertama itu kita menyampaikan analisa usahanya. Misalnya usaha peternakan kambing kita akan breeding atau fattening, ya sampaikanlah apa yang kita ketahui atau yang kita pahami, sampaikan keuntungannya. Nah, setelah itu semua, lalu yang kedua itu sampaikan resiko. Jangan hanya keuntungannya, tapi juga resikonya. Jika kambingnya tidak beranak itu bagaimana, jika kambingnya kurus-kurus itu resikonya kematian dan segala macam, dan penyakitnya bagaimana, kita sampaikan kepada investor. Nah, syaratnya kita harus paham betul tentang ilmu peternakan kambing ini. Jadi kalau kita tidak paham, investor juga akan ragu nanti ketika kita ingin investor itu menanamkan modalnya di usaha peternakan kita. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga itu buatlah, kalau misalnya deal investor setuju dengan kesepakatannya bahwa akan berinvest di usaha peternakan kita, buatlah laporan bulanan. Ini penting sekali untuk menjaga kepercayaan kepada investor. Jadi setiap bulan kita membuat laporan ya. Nah, ketika kita sedang menyampaikan presentasi tersebut, kita akan dinilai secara karakternya. Jadi nanti ketika kita bertemu dengan investor, biasanya investor itu mengamati perbincangan kita.
Jadi kita diamati sifat-sifatnya, apakah ini sebenarnya sedang berbohong atau sedang serius. Hal-hal seperti itu nanti harus dipahami oleh teman-teman. Nah, jika ini adalah hal itu adalah pertama kali teman-teman menyampaikan sebuah ide bisnis, maka kemungkinan akan menjadi hal yang tidak mudah. Kemungkinan Anda akan ditolak, tapi teman-teman tidak perlu khawatir dan mencoba lagi nanti untuk mencari investor yang lain. Terus kalau misalnya investor yang satu gagal, cari lagi sampai nanti akhirnya bertemu dengan investor yang cocok dengan usaha peternakan kambing Anda. Pokoknya selama ada kemauan di situ pasti ada jalan. Yakin saja dengan pepatah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan ketika mencari investor adalah jangan mencari investor yang ingin segera balik modal. Ini bahaya sekali. Jadi carilah investor yang menurut kita itu nggak terlalu cepat ingin mendapatkan keuntungan. Kenapa ini tidak saya anjurkan jika teman-teman bertemu dengan investor seperti ini? Karena nanti setelah berjalan usaha peternakan kita, investor seperti ini akan menuntut sesegera mungkin usaha kita akan mengalami pertumbuhan cepat dan segera membuat lompatan-lompatan pencapaian yang menghasilkan profit secara cepat. Nah, ini berbahaya sekali karena setiap usaha yang baru merintis itu biasanya itu sangat tidak semua usaha itu langsung cepat balik modal. Nah, jenis peternakan adalah salah satu yang tidak bisa mengandalkan cash flow. Ini adalah sebuah proses perjalanan investasi yang panjang, bukan serta-merta bisa langsung bisa menghasilkan profit balik dari investasi yang ditanam. Nah, yang selanjutnya jangan mencari investor yang memiliki dana yang pas-pasan. Karena apa? Karena ketika nanti kita memulai usaha dan usaha itu sudah berjalan, kita nggak tahu usaha kita akan seperti apa, akan maju atau tidak. Nah, ketika investor ini memiliki usaha yang pas-pasan, kita akan di tengah-tengah biasanya akan terjadi sebuah masalah atau sebuah tantangan bisnis. Nah, di situ biasanya akan membutuhkan dana lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, ketika nanti bertemu dengan investor yang memiliki dana pas-pasan, sebaiknya gunakan modal setengah dari yang investor berikan. Misalnya memberikan dana sekitar 25 juta, berarti gunakan ya sekitar 12 juta, yang 12 juta ditahan, tidak digunakan apa-apa, digunakan ketika menunggu momen tepat usaha kita kendalanya di mana. Nah, di situ kita gunakan sisa modal itu untuk menutupi masalah yang sedang terjadi, entah itu apa, kita nggak pernah tahu. Nah, yang ketiga, jangan mencari investor yang minta bagi hasilnya terlalu tinggi. Sebaiknya juga ketika kita membuat kesepakatan dengan investor, jangan memberikan janji bagi hasil yang tinggi pula. Ini sangat berbahaya karena jika kita menjanjikan bagi hasil yang tinggi, otomatis investor akan mudah terbuai. Padahal sebuah usaha itu tidak bisa
prediksi seperti itu. Investor juga akan berpikir ketika ada sebuah penawaran investasi dengan keuntungan yang tinggi, biasanya investor juga takut, karena tidak semua investor itu butuh bagi hasil yang tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah ada investor yang mau dengan tawaran usaha kita? Nah, ini ya pertanyaan yang cukup mendasar ya. Banyak pasti penonton atau teman-teman yang bertanya seperti itu. Jika kita memiliki pengalaman peternak kambing yang cukup, ilmu yang cukup, kemampuan atau skill kita di dunia perkambingan itu mumpuni, kemungkinan besar akan ada yang segera berinvest ke kita. Itu syaratnya adalah teman-teman sudah beternak kambing sebelumnya, sudah punya ilmunya. Jika teman-teman belum ada pengalaman beternak sebelumnya, kemungkinan besar ya ditolak. Tapi kalau sudah punya pengalaman, maka biasanya ada yang menawarkan, malah ditawari modal untuk mengembangkan usahanya. Kalau misalnya belum bisa bertemu dengan investor seperti itu yang bisa memberikan dana yang besar, carilah investor-investor yang kecil. Biasanya ini istilah orang desa itu maro. Maro itu nitip kambing 1, nitip kambing 2. Tapi ini kendalanya adalah kita menyiapkan kandang sendiri, menyiapkan lahan pakan sendiri. Kalau biasanya di desa-desa atau di kampung-kampung itu bagi hasil itu 50%. Nah, menurut saya ini terlalu tinggi untuk investor. Kenapa terlalu tinggi untuk investor atau pemilik modal? Karena investor paling banyak itu menitipkan 2 atau 3. Kenapa? Karena si pelaksana atau yang dititipin kambing itu akan kewalahan mencari lahan untuk pakan, juga untuk membuatan kandang. Pembagian yang pas menurut kami adalah investor 30, terus pelaksana 70. Itu investor tidak memikirkan lahan dan kandang. Tapi ketika investor menyiapkan lahan dan kandang, itu 50-50 itu enggak masalah. Itu menurut perhitungan kami itu adil. Paling itu saja untuk sharing permodalan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin berbagi giveaway bagi teman-teman yang ingin biji indigo vera. Kita punya ada stok sekitar setengah kilo. Mungkin bagi teman-teman yang ingin membutuhkan biji indigo vera, silahkan tulis di kolom komentar. Buatlah komentar yang unik yang bisa membuat saya tertawa. Nanti saya akan like. Saya siapkan 10 bungkus untuk setiap komentar yang unik. Silahkan bagi teman-teman yang butuh biji indigo vera. Kalau yang tidak butuh silahkan di-share video ini untuk teman-teman yang barangkali sedang membutuhkan dapat informasinya. Oke, terima kasih. Demikian sharing pada kali ini dari Jati Kembar Farm. Tetap semangat, jangan kendor. Terima kasih.